Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai dengan 12. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refraim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Saudara, apakah Allah menyertai saya? Ini adalah pertanyaan yang disampaikan seorang Kristen manakala dia melihat hidupnya penuh dengan kesulitan dan persoalan. Apakah Allah itu ada? Dan apabila Allah itu ada, mengapa hidup saya penuh dengan persoalan? Dan kalau Allah itu menyertai, mengapa persoalan demi persoalan itu tidak lepas dari hidup saya? Saudara, seringkali kita mengukur penyertaan Allah itu dengan kesuksesan, kelimpahan, kekayaan, bahkan kemakmuran. Artinya, kalau kita sukses, Allah menyertai. Kalau kita makmur, Allah menyertai. Kalau tidak sukses dan tidak makmur, Allah tidak menyertai. Apakah benar demikian, saudara? Tanda penyertaan Allah itu adalah kesuksesan, kelimpahan, kekayaan, dan kemakmuran, dan segala sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Apabila benar demikian, lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang sejati, lahir di kandang, dari tengah keluarga miskin, bahkan matinya pun disalib, hukuman bagi para budak zaman itu? Apakah karena di mata kita Yesus Kristus tidak sukses, tidak kaya, bahkan tidak makmur, berarti Yesus tidak disertai Allah? Lalu bagaimana dengan namanya sendiri adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita? Nah, karena itu saudara, hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita bahwa penyertaan Allah adalah hal yang sangat menentukan di dalam hidup. Tetapi seringkali kita salah di dalam memahami penyertaan Allah itu. Penyertaan Allah selalu kita ukur menurut ukuran kita, menurut apa yang kita terima, menurut apa yang kita alami. Kelahiran Yesus adalah bukti penyertaan Allah. Walaupun di mata manusia, Yesus justru lahir dalam keadaan yang tidak layak dan gagal menurut pandangan manusia. Disadari atau tidak, saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan tersesat dan jauh daripada Allah, penyertaan Allah ini akhirnya menjadi salah.
di dalam memahami apa artinya penyertaan Allah itu. Kalau demikian, bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah menyertai kita? Saudara, perikop hari ini itu menceritakan bagaimana orang Filistin setelah mendengar bahwa Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka orang Filistin segera mengerahkan seluruh tentaranya untuk menangkap Daud. Dan peristiwa ini kalau kita ingat saudara, tentunya hampir sama dengan apa yang dialami oleh Saul di awal pemerintahannya, yang waktu itu juga berperang melawan orang Filistin. Tetapi Saul gagal oleh karena dia tidak taat kepada Allah. Secara hitungan matematika saudara, baik dari segi jumlah tentara maupun peralatan perang yang dipakai, umat Tuhan atau Daud kalah jauh dengan orang Filistin. Bahkan orang Filistin memiliki peralatan perang yang jauh lebih modern. Nah, kalau demikian saudara, apakah tandanya bahwa seseorang itu disertai Tuhan? Di dalam 1 Tawarik 14 ayat yang ke-10 dikatakan, "Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku." Saudara, kata-kata ini itu ditulis 2 kali dan dilakukan 2 kali oleh Daud. Daud selalu memulai peperangannya, bahkan hidupnya itu dengan bertanya kepada Allah, apakah aku harus maju? Dan akan kau serahkanlah mereka ke dalam tanganku. Sehingga saudara, tanda bahwa seseorang itu disertai Tuhan bukan oleh karena hasilnya, tetapi apakah kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala persoalan hidup dan kita taat terhadap apa yang Tuhan katakan. 2 kali Daud sebagai orang yang disertai Tuhan, walaupun dia dikenal sebagai panglima tentara yang gagah perkasa, artinya dengan pikirannya sendiri, dengan hitung-hitungannya sendiri, dia bisa berperang melawan orang Filistin, tetapi dia bertanya kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Dan ketika Allah berkata, maju, Daud maju. Dan ketika Allah berkata, jangan maju, maka Daud pun tidak maju berperang. Jadi saudara, seseorang yang disertai Tuhan bukan karena apa yang dia terima, bukan karena apa yang dia alami, tetapi apa yang dilakukannya terhadap firman Tuhan itu. Itulah tandanya orang yang disertai Allah. Apakah kita ini menyesuaikan diri dengan firman Allah, ataukah firman Allah yang harus menyesuaikan diri dengan kita? Nah ini, bukti penyertaan Tuhan itu adalah akibat dan bukan tujuan. Yang harus kita cari adalah penyertaan Tuhan, bukan buktinya, bukan hasilnya. Yaitu apakah kita sudah hidup melibatkan Tuhan? Apakah kita sudah hidup bertanya kepada Tuhan? Apakah kita sudah hidup mengandalkan Tuhan? Bisa jadi saudara, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi itu adalah hasil dari penyertaan Tuhan. Maka kita harus tunduk. Kita harus taat. Karena itu sudahkah kita hidup di dalam firman-Nya? Orang yang disertai Allah, dia akan tunduk, dia akan taat, dia akan melakukan firman Tuhan itu. Hidupnya yang menyesuaikan diri dengan firman, bukan firman Tuhan yang menyesuaikan diri dengan hidupnya. Ayub adalah orang yang disertai Allah. Baik ketika dia masih dalam keadaan punya segala sesuatu, atau bahkan dia tidak punya apa-apa. Dia disertai Allah. Karena itu imannya tidak pernah berubah. Kesetiaannya tidak pernah berubah. Cintanya kepada Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita menjadi orang yang disertai Allah, saudara. Oleh karena hidup kita, sikap kita, kata-kata kita,
semua dikendalikan dan diatur oleh firman Allah. Bukan soal apa yang kita terima, bukan soal apa yang kita alami, tetapi apakah firman itu memimpin hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, selama ini kami memahami penyertaan Allah itu dengan apa yang kami terima, dengan apa yang kami alami. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa penyertaan Allah itu adalah di mana dalam segala sesuatu kami melibatkan Engkau dalam hidup kami. Kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami bergantung kepadamu dan kami hidup menurut firman-Mu. Ketika firman-Mu berkata, ya kami lakukan. Dan ketika firman-Mu berkata tidak, maka kami pun tidak lakukan. Dan itulah tandanya kalau kami disertai Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya kami makin menyesuaikan diri dengan firman Allah. Dan bukan firman Allah yang menyesuaikan diri dengan diri kami. Hari ini hamba-Mu berdoa secara khusus untuk anak kami, Enso Su, yang berulang tahun di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan di dalam imannya, di dalam hatinya, biar hatinya terus menjadi orang yang mencintai Engkau. Di dalam masa-masa remaja ini boleh mengalami pertumbuhan rohani. Demikian juga mengingat ya Tuhan untuk papa dan mamanya, Ko Andi, bersama dengan Ceveni. Tuhan Kau berkati juga. Biarlah berkat rohani yang dari sorga yang menyertainya. Mengingat juga untuk Su Hengkyu bersama dengan Ai Akian, kiranya juga Tuhan memberkati keluarga ini. Biarlah keduanya hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup di dalam sukacita yang dari sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Enso Su. Kiranya engkau menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan takut akan orang tua. Tuhan memberkati.